Oh kali no. ini langsung terpantau dan ditumbangkan hampir 2 player mereka di awal permainan. DX kehilangan Rabis, hampir kehilangan Duke. Itu menjadi pukulan keras juga, tapi sembari Jasper asik-asik spray down. Ada Frankie yang mulai mantau dari high ground. Wah, ini bakal menjadi posisi yang sulit dari The Xavier itu sendiri juga. Dan lagi-lagi kita melihat ada tim yang bermain di blue zone. Ada apa dengan Sanhok kali ini? Semuanya kayak ragu-ragu untuk masuk ke dalam zona. Mereka semua berusaha buat nyisir bagian luar. Kayaknya takut ke backstep sama healer-healer gak sih? Kayaknya iya deh, mereka takut ke backstep sama healer. Dan toh kali ini juga di zona kedua, itu nggak sakit zonanya. Kita pakai bandage sama pakai full boost pun nutup sih. Jadi kayak masih bisa nebe lah ya. Iya, bisa ada TB, bisa make a play juga, bisa menggunakan Blue Zone sebagai opsi untuk ngeflank. Tapi tampaknya dari Frankie, dengan dia mengambil satu rumah di atas high ground, dia membuka vision cukup luas juga bagi timnya. Dan sekarang sudah menandakan bahwa MSC coba untuk ngeflank ke arah luar, tapi malah bertemu dengan Infinity yang siap untuk bertempur juga. Oh my god, Logan dan Mela kali ini siap menyambut dengan hangat ke arah MS Chonburi. Dari Pops akan menembak ke arah depan, tapi miss the shot. Logan yang berhasil mendapatkan seorang Pops kali ini bakal langsung dihantam begitu saja. Dan ternyata keputusan yang buruk mungkin untuk MS Chonburi membuat mereka harus kehilangan 2 punggawanya. Betul, pengen ngeflank malah tertangkap sama tim lain kali ini. Pengennya perang malah menuju ke third party. Nah itu dia, ketangkep basah ternyata Iya. ya kan. Dan kalau kita lihat dari Frankie juga masih berusaha untuk mengulur waktu. Mungkin menangkap lagi-lagi Ponzai di depan sana. What happened with MS Chonburi di Sanhok kali ini? Rontok satu persatu dan juga Onyx rata. Oke, Onyx juga rata, belum rata kayak pulang ke arah lobby. satu doang ya? Player, tapi ini dia NFT, kali ini mulai terpantau juga tim yang pasti juga mewakili Indonesia. Tim yang perlu kita dukung juga secara maksimal untuk dapetin poin-poin lebih kali ini. Ya, dan bahkan di elimination feeds-nya kita melihat ada sebuah momen yang mungkin tidak kita inginkan. Ada Bigatron yang bertemu dengan RRQ. Tapi dari NFT kali ini benar-benar memotong dan menahan pergerakan dari Onyx. Gimana caranya supaya tidak bisa masuk ke dalam zona. Bahkan Swavel sempat-sempatnya melakukan setup smoke untuk melakukan unboxing ke arah kotak dari Onyx. Betul, tapi feeling gua NFT kan turun di Mongnai, pojokan atas. Tiba-tiba udah nyampe ke arah sini, kayaknya mereka healing deh. Kayaknya mereka bisa healing sih kalau mereka nge-clear Mongnai, dapetin Bravo, nge-clear Lakawi lagi dan coba cari healing sebaik mungkin, itu bisa mereka healing kali ini. Ya, itu dia. Jadi masih ada beberapa option-option yang mungkin akan terjadi atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Karena ini nggak ketebak nih, ini masih belum kita bisa lihat seperti apa kesimpulannya. Dimana banyak sekali unik gameplay yang terjadi, slow gameplay bahkan Infinity dengan motor. Betul. Bermain di bagian blue zone juga. Jasper apalagi? Last player standing masih ada di bagian blue zone dan masih bertahan menghadapi Infinity. Ini bener-bener game yang, wah, di luar dugaan gue sih. Timnya bener-bener galak dan bahkan Infinity sudah bersiap untuk healing. Logan udah pegang 13 first aid. Nah itu dia, Mela dan Logan kali ini bakal diutus untuk mencari seorang last man standing. Jasper, what happened? Sedikit bengong dan wow. MS Chonburi pun dipulangkan. Ini ada harta karun nggak? Kalau kita lihat. Wih banyak tuh. Banyak. Tiga. Ada lah ya. Kayak lumayan, 3 tuh lumayan. Tapi kita bakal lihat tampaknya dari YG bertemu dengan tim NFT yang kali ini langsung menggunakan Kup RB untuk rotasi tepat di depan tim YG. Yang langsung lewati tapi 2 pemain NFT ada di sisi belakang mungkin bersiap untuk melakukan healing juga. Banyak banget yang healing berarti. Cuman healingnya itu nggak cuman pasif, mereka bener-bener kayak Aktif berusaha play. aktif gitu kan. Kayak berusaha untuk nyisir, nyari-nyari lagi dan oh my god ini dia. Apakah akan terjadi? Apakah akan bertemu NFT dengan RRQ? Harusnya terdengar nih suara mobilnya pasti nyampe ke telinga-telinga player dari RRQ. Betul, tampaknya dari 2 pemain RRQ yang nge-split ke arah bawah. Sudah bertemu juga dengan tim NFT yang menggunakan Kup RB. Harusnya kendaraan terdengar sih. Dan ini dia GD dari bot bakal rotasi tepat di depan tim TS. Tapi dari bot tertangkap kali dan langsung ditumbangkan. Kayaknya dari Star udah healing karena dia ada di blue zone. Oke. Udah dapetin setoran ya harusnya dari player-player GD juga. Dan dari Fredo siap nih, dia udah siap banget buat nangkepin player-player yang bakal masuk dari blue zone. Ini kayaknya visi atau objektivitas dari tim itu tuh nahan player-player yang bakal masuk gak sih dari luar? Betul, coba buying time untuk ngerusuhin tim-tim yang sekiranya nantinya akan masuk ke area blue zone dengan metode healing. Itu juga, Ini dia nih, Mela Ini udah megang satu first aid jaga-jaga dan sekaligus juga dia pengen nyayur ke arah tim-tim yang ada di sisi belakang. Udah kelihatan tuh ya, ada di Xavier juga yang masih bermain di bagian blue zone ya. Wow, ini menarik banget.
Ini lucu banget menurut gue. Dan dari YG ternyata memantau keberadaan dari RRQ di belakang sana. Nerpeko kayaknya lagi bleeding out, tapi itu harusnya bleeding out yang pertama. Tapi satu player dari YG, Aka, sudah mulai bergerak begitu cepat. Langsung maju seorang diri, percaya diri banget, pede banget. Dan Mela yang Sabar. masih nungguin aja, ini dia nih. Mangsa gue nih. Ini Ayo. momennya nih, ini momennya. Ayo dong. Ayo dong, ayo Keluar. dong keluar. Keluar. Mela mulai bersabar kali ini, mulai pelan-pelan berdiri, jongkok, dan spray ke arah Rabi sampai terbuka. Tapi sayang sekali dengan jarak begitu jauh, pelurunya ada delay dan sedikit susah untuk dapetin targetnya. Yap, masih miss the shot juga dan Ravenclaw masih berusaha untuk menembaki ke arah player-player NFT. NFT ini kayak belut loh kalau kita lihat pergerakannya dari tadi. Nyelip-nyelip aja. Iya kan? Sana sini, pokoknya terobos dulu aja. Soalnya dia punya vehicle, jadi pergerakannya bisa enak banget ke sana kemari. Tapi ternyata akhirnya tertangkap juga oleh BTR dan juga Face Clan, player-player dari NFT. Betul, kita bakal lihat ini zona kembali shifting menuju ke arah, harusnya ke arah dekat dengan jembatan. Dan tim-tim yang belum masuk ke arah zona sudah mulai terpantau berlari dan lagi-lagi Sunhawk tanpa kendaraan. Mengerikan ini pergerakannya. Makanya, ini nih, bisa lihat ini slow banget sih. 19 menit loh Flo. Ya, 19 Masih menit. 14 tim, bayangin. Tapi cukup banyak player yang udah last man standing. Tinggal 2 player lagi. Dan pasti menggunakan healing untuk bertahan selama mungkin di zona kali ini. Ya, sejauh mata memandang nih masih 4 tim ya yang biru-biru nyala-mati. Jadi bisa kelihatan yang masih bertahan di bagian blue zone-nya siapa aja. Namun kali ini, RRQ nampaknya harus tertangkap oleh player-player Vampire. Mort terpantau dan semuanya rata dipulangkan begitu saja. Ya, terlalu terbuka mereka di tengah-tengah jalanan dan memang zona itu mental dari arah mereka. Dan mereka gak bisa kemana-mana selain posisi tersebut. Lah itu YG, lah lewat begitu aja. Tapi lihat, persebaran dari VPE begitu rapih menjaga ujung dari circle-nya. Gila ini YG. Buset, itu nekat banget dia naik motor YOLO movement banget dan juga AK. Benar-benar YOLO banget, ini benar-benar di alam liar ya. Iya. Jadi pergerakannya liar aja. Begitu terbuka langsung di take down juga dan sekarang dari VPE sudah mengantongi total 4 elimination di awal permainan. Di lain sisi dia bakal kayaknya juga dari Face Clan. Sudah mulai terpantau dekat dengan tim TS juga berseberangan dan dipisahkan oleh perbukitan dan kayak ini 12 tim tersisa masuk ke zona kita yang kelima. Ini cukup banyak tim yang masih bertahan. Apalagi kita lihat tim-tim yang utuh itu masih cukup banyak. Ada 4Rivals, APG, Geek Farm, BTR dan kawan-kawan semua. Benar banget dan kita lihat banyak tim yang nampaknya udah mendapatkan tempat cukup nyaman dan Face Clan kali ini lagi-lagi mendapatkan zonanya dan BTR mungkin punya PR kali ini untuk bisa meretake area dari Face Clan. Ini kalau misalkan BTR bisa dapetin compound milik Face Clan, itu akan menjadi kemenangan besar sih. Betul, tapi kita bakal lihat juga dari tim BTR. Tampaknya mereka nggak terburu-buru maju juga. Toh di depan juga itu lower ground, nggak mungkin diisi oleh tim lain. Dan mereka bakal coba untuk fokus ke arah-arah angle tembak dulu dari Face Clan. Dengan komponen mereka sudah kuasai, tinggal berdiam diri, tinggal nyayur ke arah BTR di mana Zuxi di knockdown. Tapi trading yang begitu baik dari seorang Yuhai Boy menumbangkan Korpai kali ini. Yes, refract dan masih bisa menyelamatkan kawannya. Zuxi masih bisa melakukan penyeberangan, jembatan Smokes juga sudah di pop out. Dan kali ini Yuhai berusaha untuk mengcover teman-temannya dengan mengelock angle ke arah Face Clan di belakang sana juga. Dan pelan-pelan Bigetron Red Alien sudah mendapatkan touchdown ke dalam play zone-nya Vintores di depan sana. Kena headshot. Tapi ternyata belum cukup satu peluru untuk menumbangkan Vintores. Oh, tapi Luxi terlalu terbuka. Sekarang dari VPE bakal coba fight dengan tim BTR juga di mana satu player mereka Luxi di take down. Zuxi juga tertumbangkan dan tinggal menyisakan 2 member dari tim BTR untuk bertahan kali ini. VPE tampaknya benar-benar nyayur kiri dan kanan tapi mereka juga punya PR untuk maju ke arah zona. Betul sekali. Semuanya udah mulai pecah perangnya mengingat ini zona ke-6, fase ke-6. Mau nggak mau mereka akan terkikis secara massal juga dan lagi-lagi dari tim Secret yang sudah mulai memantau ke arah Geek Fam ditembakin terus-menerus tapi masih belum mendapatkan hasil dan Miracle tertangkap. 2 player satu persatu dari Geek Fam pun tertumbang tapi Kid juga butuh penyelamatan kali ini. Jumper bahkan berusaha untuk merapat kembali ke arah seorang Kid. Ya, kita bakal lihat seperti juga dari seorang Damrut ke arah depan dan bahkan Geek Farm sudah mengantongi total 6 eliminasi. Tinggal maksimalkan placement point mereka kali ini. Dari tim-tim yang bertanding, tampaknya satu persatu player mulai berjatuhan, satu persatu tim mulai berguguran juga. Memasuki zona kita yang ke-6 yang kembali mendonat kali ini. Ya, terkikis secara massal ya bisa kita lihat dan wow, open field. Well, ini akan menjadi hal yang menarik juga. Bahkan tim Secret, Metoid, last man standing yang mungkin masih bisa menyelamatkan kawannya Jumper karena Face Clan terus-menerus nyayur. Motong rotasi dari tim Secret, ditahan habis-habisan, menjaga bagian bibir zonanya. Dan better,
Kayaknya dia punya jalan untuk bisa masuk ke dalam sepertinya, asalkan dia tidak dipotong. Tapi ternyata Onyx kali ini yang bermain di bagian utara sudah mendapatkan beberapa elimination. Enak banget itu, open. Angle shotnya begitu terbuka dan Sky Only tinggal menahan aja pergerakan dari Four Rivals. Rit nih bakal kesulitan nih, kalau misalkan dia mau nyebrang, dia butuh jembatan smoke yang tebel banget. Betul, ini butuh jembatan smoke yang tebel banget, tapi kita bakal lihat dari Four Rivals tampaknya Ritz bakal berlari, tapi tertangkap juga oleh seorang Sembai yang langsung mensecure poin eliminasinya. Tapi dari 2 player lagi yang bertahan tampaknya cukup kesulitan juga. Geek Fam pun akhirnya termakan oleh Blue Zone dan ditumbangkan di posisi ke-10 tapi membawa 7 poin eliminasi. Ya, itu dia. Masih bisa mendapatkan pulang poin, seenggaknya. Membawa pulang poin. Dan Playzone sudah mulai turut andil. Kali ini satu persatu player sudah mulai tumbang. Dan Ryzen berhasil untuk mendapatkan seorang Korpai. NFT menyisakan Swavel seorang diri saja. Tapi sepertinya perpecahan atau pergesekan dari FaZe Clan dan BTR terus-menerus terjadi. Nice try untuk NFT. Membawa pulang poin dan beberapa elimination juga. For Rivals, pemburu pun tidak bisa bergerak lagi. Ini FaZe Clan mendapatkan posisi terenak sih menurut gue untuk sementara waktu. Betul, dari tadi mereka nggak bergerak, itu compound yang begitu enak, tapi kali ini kita bakal lihat mereka harus bergeser keluar dan tepat depan mereka ada 4 pemain dari BTR yang sudah siap untuk menyambut tim FaZe Clan. Tinggal menyisakan seorang Mr. Five kali ini. Di sini BTR tampaknya sangat diuntungkan dengan zona yang mental karena mereka utuh dengan 4 player mereka juga, tapi Luxy dalam posisi knocked out kali ini perlu diselamatkan secepatnya. Sementara itu dari tim Secret ditumbangkan juga lemparan granat ke dalam arah rumah dari FaZe Clan. Mr. Five hampir tertumbangkan tapi belum sampai knocked out. Alright, dan FaZe Clan menyisakan Mr. Five seorang diri saja. Tapi masalahnya Blue Zone-nya udah cukup sakit. What? Onyx Sky Only masih bisa memotong pergerakan dari seorang Ryzen yang sedang melakukan penyeberangan di depan sana, terspot begitu saja. Dan harusnya masih ada beberapa obstacle yang bisa dimanfaatkan. Dan kenapa granat dari Mr. Five kena Tony K? Nggak tahu tadi ya, nggak tahu. Mungkin dia tadi mau lempar ke arah luar, dia kira BTR maju ke arah depan dan akhirnya malah mantul ke frame kaca. Tapi sementara kita bakal lihat ya, Star seorang diri bertahan masuk top 5 lagi. Ini survivability dari seorang Star. Jangan dipertanyakan lagi dah. Luar biasa kalau di Sunhawk. Wah gila banget, dia udah berlatih ya abis-abisan. Lone survivor dari Genesis Dogma berarti top 5 untuk tim Indonesia. Ada BTR dan juga Genesis Dogma, tapi Sembai masih bertahan. Last man standing, timpukan utilities is real kali ini. Granat dari Ryzen nih bos. Super Manggis is real dan Sembai sepertinya sudah mulai tertekan oleh Blue Zone-nya. Harus keluar mau tidak mau dan itu dia close combat terjadi jump shoot. Onyx dipulangkan oleh Bigetron Red Alien. Betul, Star dengan sabar menunggu momennya tapi tampaknya terlalu sabar dan ketahuan oleh tim BTR. 2 tim tersisa, Infinity melakukan healing dan BTR ada dalam zona dengan sangat nyaman, tinggal bersabar aja. Kaget, siapa itu yang nembak? Di mana Kak Infinity? Apakah kalian melihat Infinity? Ayo sebut di mana? Di mana? Lebih kencang. Saya tidak. Oh ternyata di sini jauh banget. Di Camp Alpha. Camp Alpha, alright. Alright, kali ini dari tim Infinity, tapi baik lagi mereka nggak pulang hanya dengan placement point. 6 elimination kantongi, hashtag 2 placement didapati, berarti 18 poin untuk tim Infinity. Lihat, seneng banget Logan. Mukanya, kok mirip Ryzen sih mukanya dari sini? Sekilas ya? Iya. Oh enggak. Oh, poninya udah digitin, enggak mirip. Tuh, mirip tuh. Tuh. Ini Ryzen nih dengan kearifan Thailand. Oke. Lihat, dia semangat banget tuh nge-healing. Ayo kita lihat perjuangan dari Logan. Ayo Logan, Ayo. udah cukup. Ih, masih ada loh. Dia first aid-nya taruh di mana? Oh di lantai, digeletakin. Oh, pintar sekali. Ada bekal ya. Dia bawa bekal banyak banget ternyata Logan. Iya, ini bekalnya banyak, tapi Logan udah cukup Logan. Udah yuk, pulang yuk. Yuk pulang yuk. Yuk. Pulang Nggak yuk. mau, masih mau healing. Bentar lagi. Ayo mandi yuk. Tapi Logan dengan healing terakhirnya kali bakal tumbang dan winner chicken dinner untuk tim Bigetron RA di game kita yang kedua. Yes, dan membawa elimination yang cukup banyak. 10 elimination. Berarti bisa kita bilang BTR bermain dengan stabil untuk di 2 match kali ini. Begitupun juga dengan tim Vampire ya. Vampire juga bisa kita lihat dari Irengel, dia bermain sampai late game dan ternyata kali ini Sunhawk-nya menjadi Sunhill. Sunhill lagi ya. Kembali kita melihat meta healing mulai terapkan lagi dan karena Sunhawk kita bakal lihat kali ini total ada cukup banyak dimainkan, cukup banyak Sunhawk yang muncul antara hari juga besok hari. Kita bakal melihat kali ini makin banyak tim yang healing.
Kayaknya bakal banyak funny moment nih. Miminnya admin PUBG Mobile Esports kayak siap nih buat bikin funny moment Nah banyak. justru adminnya sulit tugasnya. Harus mencari momen seru lain selain healing. Nanti kali ya, siapa tahu ntar ada zona air lagi. Ada zona air. Ya kan? Soalnya di PMPL South Asia udah ada tuh zona-zona air. Udah munculan kemarin. juga, tapi untuk kali ini Miminnya nggak usah pusing karena ada konten yang menarik, itu BTR yang sudah winner-winner sekaligus menjadi tim Indonesia pertama yang WWCD. Minggu lalu kita nunggunya agak lama WWCD-nya. Benar. Minggu kali ini langsung disuguhi ayam yang begitu nikmat dari tim Bigetron RA di game kita yang kedua. Congratulations bagi tim BTR. Minggu ini panasnya cepat nih. Cepet banget panasnya. Mungkin karena ada kedatangan dari Yuhai juga jadi kayak